Satu, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kurikulum oleh Muhammad Sami Alfian, NPM 19520101. Kami akan menjelaskan tentang kurikulum. Pertama, tujuan kurikulum hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Karena kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berkualitas. Tujuan selalu berkaitan dengan hasil, tetapi tujuan lebih merupakan kegiatan yang mengandung proses. Tujuan menampilkan aktivitas yang teratur. Pada akhirnya tujuan dan berdampak pada hasil yang berkualitas. Dalam kurikulum terdapat tugas dan kewajiban para guru, misalnya yang berkaitan dengan rencana pembelajaran atau peta konsep yang akan diajarkan. Strategi pembelajaran dan peta konsep harus sederhana, mudah diternya maupun terpadu. Pembentukan kurikulum harus mencakup berbagai perspektif, baik itu secara alamiah, sosial maupun kompleksitas. Tujuan kurikulum yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional yang kita singkat TPN. Apakah TPN itu? Tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis. Kemudian yang kedua, tujuan institusional. Apa sih tujuan institusional? Adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran atau instruksional yang kita singkat TP. Apa sih tujuan yang paling khusus? Tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa yang berkualitas. Tujuan kurikulum tersebut harus sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan oleh peserta didik agar mereka dapat mempersatukan kehidupan di masa sekarang dan mendatang. Keberhasilan kurikulum akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Isi pendidikan, penilaian, dan pengalaman belajar adalah aspek utama dalam kurikulum pembelajaran yang relevan. Dengan tujuan sebagai berikut. 1. Membangun karakter peserta didik dalam peradaban bangsa atau perkembangan zaman untuk melahirkan pendidikan yang cerdas dan berkualitas. Kemudian yang kedua, membentuk potensi anak didik, terutama dalam hal keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia. Mengembangkan potensi umum untuk menjadikan anak didik yang kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Kurikulum tidak hanya harus ideal, tetapi juga praktis, efisien, dan efektif. Walaupun kurikulum harus praktis, murah, dan sederhana, keberhasilannya harus diperhatikan baik secara kuantitas maupun kualitas. Sekian kami dan terima kasih. Saya Muhammad Sami Alfian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.